Oke, kita lanjut. Pada video kali ini Miss akan membahas tentang penaksiran pecahan. Jadi, untuk menyelesaikan penaksiran pecahan, adik-adik harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu pembulatan pecahan. Maka di video sebelumnya Miss sudah membahas tentang pembulatan pecahan. Oke, ketika sudah memahami pembulatan pecahan, untuk melakukan penaksiran pecahan itu akan lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya Miss akan masuk ke contoh. Oke, contoh pertama, 35/6 ditambah 5. Ini kalau Miss kerjakan, sama saja seperti pecahan campuran. Kalau kita mau bulatkan, kita ubah menjadi seperti ini. Kita pisahkan bilangan bulat dan pecahan. Oke, selanjutnya, di sini soal bilang tambah 5. Kan sini tulis lagi tambah 5. Kalau ada dalam kurung seperti ini, yang kita utamakan kerja itu dalam kurungnya dulu. Oke. Nah, masih ada yang bukan bilangan bulat, yaitu 5/6, maka kita bulatkan dulu dia. Kan 3 bilangan bulat, 5 ini juga bilangan bulat. Jadi yang pecahan dibulatkan dulu. Baru nanti kita melakukan sebuah penaksiran. Oke. Jadi 3 ditambah 5/6 ini lebih dekat ke 0 atau ke 1. Ingat kembali bagaimana cara membulatkan pecahan biasa tanpa garis bilangan. Dengan cara menghitung jarak dari 5 ke 0 itu sama dengan 5. Karena 5 kurang 0. Jarak dari 5 ke 6 ke penyebutnya itu sama dengan 1. Karena 6 kurang 5 sama dengan 1. Lebih dekat ke mana? Ternyata 5 itu lebih dekat ke 6. Kalau lebih dekat ke penyebutnya, kan penyebutnya 6 ini, maka kita bulatkan dia menjadi 1. Tetapi kalau dia lebih dekat ke 0, maka kita bulatkan jadi 0. Oke? Kemudian kita tutup kurung. Terus tambah 5 lagi. Nah, dikerjakan dulu dalam kurung karena masih dalam kurung. 3 tambah 1, 4. Kemudian kita tambah 5, maka sama dengan 9. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang jadi itu penaksiran itu adalah operasi hitung dari pembulatan. Makanya di sini ada tambah, kurang, kali, bagi. Oke? Lanjut. Di soal selanjutnya ada sebuah pecahan campuran yang kita kurangkan. Ingat kembali kalau pecahan campuran mau dibulatkan, pisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Cara pemisahannya seperti ini, 4 ditambah 9/10. Tutup kurung. Kemudian tanda kurang. Karena sini pecahan campuran, kita buka lagi tanda kurung. 2 tambah 2/7. Oke, lanjut. Kalau bilangan bulat ya tetap ditulis kembali. Kalau pecahan kita bulatkan dulu. Ini 9/10 pecahan ya. Sekarang kita bulatkan dia ke 0 atau ke 1 dengan cara mengetahui jarak dari 9 ke 0 itu adalah 9. 9 ke penyebutnya itu 10 ya. 9 ke 10 berarti 1 ya. 10 kurang 9, 1. Jadi lebih dekat ke penyebutnya. Maka kita bulatkan dia menjadi 1. Kalau masih lupa cara pembulatan, silakan lihat kembali ke video pembulatan pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Oke? Nah, kita lanjut. Sudah diselesaikan dalam kurung, kita pindah lagi di sini, kurang. Kemudian dalam kurung yang kedua lagi nih. Bilangan bulatnya tulis kembali, pecahannya dibulatkan. 2/7 ternyata dia lebih dekat ke 0. Maka kita bulatkan jadi 0. Oke, semuanya sudah bilangan bulat, tidak ada lagi pecahan. Kalau sudah itu kerjakan dalam kurung, 4 tambah 1, 5. Tanda kurang berarti kita kurangkan. Dalam kurung lagi 2 tambah 0 berarti 2. Oke, jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi hasil penaksiran dari pengurangan pecahan campuran ini adalah 3. Oke, lanjut lagi di perkalian. 1/12. Jadi kalau ada pecahan campuran selalu ingat saja dipisahkan. 1 tambah 1/12. Jadi kalau jika di sini satunya tidak ada,
Maka kita langsung bulatkan 1/12 itu dibulatkan ke 0 atau ke 1. Oke, tetapi karena ada pecahan campuran, jadi kita uraikan dulu seperti ini. 1 tambah 1/12. Kemudian sudah selesai kita uraikan pecahan campuran, kita lihat, oh ternyata soalnya mau dikali. Kita kali. Kali berapa? Kali 5. Sama dengan, oke, di dalam kurung kita selesaikan dulu. 1 tambah 1/12 dibulatkan dia menjadi 0 karena lebih dekat ke 0. 1 lebih dekat ke 0. Baru kali 5. Ingat, kerjakan dulu dalam kurung. Di dalam kurung itu ada angka 1 ditambah 0. Jadi kita 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian dikali 5. Maka sama dengan 5. Jadi hasil penaksiran dari pecahan campuran 1/12 dikali 5 adalah 5. Oke, gampang ya. Nah, lanjut lagi ke pembagian. 29/10. Pecahan campuran, kita uraikan dulu. 20 ditambah 9/10. Kemudian kita bagi. Pecahan campuran lagi berarti harus kita uraikan. 2 tambah 4/5. Sama dengan 20 ditambah 9/10. Kalau kita bulatkan dia akan sama dengan 1. Karena 9 lebih dekat ke 10 atau lebih dekat ke penyebutnya. Kalau lebih dekat ke penyebutnya, maka kita bulatkan menjadi sama dengan 1. Oke. Kemudian dibagi. 2 ditambah 4/5 juga ternyata lebih dekat ke penyebut. 4 lebih dekat ke 5. Ke penyebutnya ya, berarti kita bulatkan menjadi 1. Maka ini sama saja dengan 20 tambah 1, 21. Kemudian kita bagi, ingat dalam kurung dulu dikerja ya, 2 tambah 1, 3. Maka sama dengan 21 bagi 3 itu 7. Oke, gampang ya. Nah, silakan adik-adik kerjakan individual teksnya. Oke, di slide selanjutnya, Miss akan bahas masih penaksiran, tapi dia ke pecahan desimal. Ini kan tadi kita masih pecahan campuran dan pecahan biasa. Oke, kita pindah ke slide kedua. Nah, Miss langsung ke contoh soal saja. 3,3 ditambah 9. Ingat kembali pecahan. Oke, kalau pecahan desimal kita bulatkan ke satuan terdekat. Semuanya selalu, kalau di penaksiran ya, ke satuan terdekat. Tujuannya apa? Karena kita mau ke bilangan bulat. Jadi tanda komanya ini kita usahakan dihilangkan. Tetapi bukan langsung dicoret ya, ada prosesnya. Prosesnya itu adalah pembulatan ke satuan terdekat. 3,3, satuannya adalah 3. Bisa ganti dulu warnanya. Oke, satuannya adalah 3. Maka kita yang bandingkan itu yang angka di samping kanannya. 3 ini ternyata lebih kecil dari 5. Kalau seperti itu, maka 3 ini hilang. Maka di depannya itu tetap. Oke? Jadi, karena dia tetap, maka kita tulis di sini 3. Di 3,3 kita bulatkan ke satuan terdekat adalah 3. Kemudian kita tambah 9. Sama dengan 3 tambah 9 itu berarti 12. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang 4,5 ke satuan terdekatnya. Satuannya itu 4, di samping kanannya itu 5. Ternyata 5 ini sama dengan 5. Kalau sama dengan 5, maka di depan ini akan bertambah 1. Jadi jawabannya adalah, ini kita hilangkan ya. Jadi jawabannya adalah 4. Kita tambah dengan 1. Itu 5. Jadi 4,5 dibulatkan ke satuan terdekatnya itu adalah 5. Kemudian kita tambah. Nah, 2,9. Dia itu dibulatkan menjadi 3 ya. Kenapa? Kita lihat satuannya itu 2. Di sebelah kanannya ada angka 9. Ternyata 9 itu lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5, maka satuannya ini
akan berubah dengan cara ditambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, jawabannya adalah 8. Oke, gampang ya. Oke, bisa lanjut lagi. 7,21 dengan 7,21. Satuannya yang 7 ya. Berarti yang kita bandingkan adalah 2. Kita bandingkan dengan 5. Ternyata 2 itu lebih kecil daripada 5. Kalau dia lebih kecil, maka di depannya ini atau satuannya itu tetap. Kemudian yang di belakangnya kita hilangkan. Maka di sini tetap 7. Kemudian di sini tambah, maka kita tambah 10,95. Satuannya itu adalah 0 ya. Oke. Berarti yang kita bandingkan dengan 5 itu 9. Ternyata 9 ini lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5, maka 0 yang tadi ini, satuan ini kita tambahkan 1. Dan setelah satuannya itu kita hilangkan. Oke, maka 0 tambah 1, ini sama dengan 1, maka ini adalah bilangan 11. Itu 1 yang pertama itu yang di depan ini. Kemudian 0 ditambah 1, 1. Jadi 11. Oke, maka jawabannya adalah 18. Oke, gampang ya. Begitupun juga pengurangan 6,1 berarti kita bulatkan menjadi 6. Kemudian dikurang 3 sama dengan 3. 8,3 kita bulatkan ke satuan terdekat, maka jadi 8 kurang 5,6 itu kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 6. Oke, 8 kurang 6 sama dengan 2. 15,77 ke satuan terdekat itu akan menjadi 16. 10,2 ke satuan terdekat itu menjadi 10. Maka jawabannya 6. Oke. Nah, perkalian juga sama. 7,9 kita ubah ke satuan terdekat. Satuannya itu 7. Yang kita bandingkan setelah satuannya itu adalah 9. Kita bandingkan dengan 5, ternyata 9 lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar, maka bilangan di depannya akan kita tambah 1. 9-nya hilang, maka 7 tambah 1 adalah 8. Kita kali 5, karena soalnya mau dikali 5. Maka 8 kali 5 sama dengan 40. Oke, gampang ya. Lanjut, 10,8 berarti kita bulatkan menjadi 11. Kali 6,1 dibulatkan ke satuan terdekat jadi 6. Maka jawabannya 66. 9,9 kalau kita bulatkan itu akan menjadi 10. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 5. Oke, 15,8 kesatuan terdekatnya itu adalah 16. Kemudian kita bagi karena soalnya minta bagi. 4,3 kita bulatkan menjadi 4. 16 bagi 4 sama dengan 16 kita bagi 4 koma ya. Oh, 4 ya. 4 kali 4. Oke. 16 bagi 4 sama dengan 4. Oke, gampang ya. Nah, kalau sudah paham, sudah mengerti, silakan langsung kerjakan individual testnya. Tapi jika belum, silakan nonton ulang terus videonya. Cukup 1-2 kali, ataupun 3 kali. Kalau belum mengerti, baru langsung chat ke Miss. Oke. Jadi untuk hari ini, di kelas hari ini, kita hanya belajar tentang pembulatan dan penafsiran bilangan pecahan. Tetap semangat belajar. Miss tunggu tugas individual test part 3-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.